Bener napa mboten gurune Mbah Hasyim Asy'ari niku kaum Balawi. Mbah Hasyim biyen umur sekitar 15 mondok teng Cangaan. Nggih napa nggih? Napa kuwi tiyang Jawa napa tiyang Yaman niku? Kiai Cangaan niku. Mbah Hasyim berguru teng Syekhona Khalil Bangkalan. Halo. Syekhona niku Bangkalan apa Yaman? Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu banyak dari kalangan Sadaba Alawi. Ya. Kiai ini lupa, tidak tahu apa sudah pikun. Padahal beliau ini pernah menjadi pengurus NU walaupun dipecat. Bahkan dari kalangan Sadaba Alawi itu termasuk 2 di antara 3 guru yang sangat berpengaruh kepada keilmuan Mbah Hasyim Asy'ari. Yang itu tercatat di kitab-kitabnya ulama Nusantara. Tercatat di semua pencatatan biografi sanad keilmuan Mbah Hasyim. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, sebagai warga Nahdliyin tidak tahu hal itu, perlu dipertanyakan ke-NU-an kita. Tinggal lihat saja di kitab-kitabnya ulama Nusantara. Bagaimana di kitabnya Syekhona Khalil, bagaimana di jalur sanadnya Syekh Mahfud Tarmas, Syekh Yasin Al-Fadani, Mbah Soleh Darat, Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak ada yang tidak bersangkut paut sanad keilmuan dengan Sadaba Alawi, tidak ada. Semuanya bersanad, banyak guru-gurunya yang dari Sadaba Alawi. Khususnya Syekh Mahfud Tarmas itu mencatat dalam kitabnya bahwa sanad keilmuannya kitab hadis yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu dengan sanad Ali, ya, sangat paling baik, terdekat kepada Imam Muslim dan Imam Bukhari. Semuanya tercatat. Syekh Yasin Fadani juga begitu, Syekhona Khalil juga seperti itu, Syekh Soleh Darat juga mencatat dalam kitabnya. Semuanya mencatat. Ya, ini kenapa? Apa tujuannya, Pak Yai? Ini umat harus tahu. Ini sudah penyesatan ini. Bahkan ini sudah penodaan terhadap Nahdlatul Ulama. Tidak mengakui sanad keilmuan dari muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Yang adil lah. Iya, memang banyak gurunya. Mbah Hasyim itu dari ulama Nusantara banyak. Syekhona Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Tarmas, dan juga Kiai Yakub sebagai mertuanya. Banyak memang ulama Nusantara yang jadi gurunya Mbah Hasyim. Tapi jangan menghilangkan sanad yang dari Sadaba Alawi. Bahkan itu menjadi pokok keilmuan dari Mbah Hasyim. Itu tercatat di semua sejarah. Jadi umat Islam jangan sampai, ya, kita itu sudah, sekarang dunianya sudah era digital. Paling tidak kalau tidak mau membaca kitab-kitab klasik, lihat aja di media-media NU itu tercatat rapi tentang sanad guru-guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, semoga saja ya umat Islam, warga Nahdliyin terselamatkan dari fitnah-fitnah yang seperti ini. Semoga saja umat Islam yang sempat terpengaruh oleh golongan memang yang orang yang sudah benci kepada Sadaba Alawi sadar bahwa mereka itu bukan menyebarkan keilmuan yang benar, tapi sudah menyesatkan umat Islam untuk menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama, untuk mengadu domba umat Islam. Ini sangat bahaya sekali. Mungkin begitu saja. Mohon maaf ya jika mungkin sebenarnya kita sebagai santri tidak layak, tapi mau bagaimana, karena beliau ini semakin saya lihat semakin aneh dan semakin menyesatkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas nasab habaib di Indonesia. Hubungan antara Kiai NU dan habaib sudah terbangun lama, berabad-abad, beratus-ratus tahun, bahkan ada kolaborasi, ada silah, ada ittisal
antara ulama dan habaib yang tak bisa dipisahkan, yang sudah dianggap sebagai ijma', dadak akhir-akhir ini dipertentangkan. Dan dulu kelompok Khawarij itu yang mengingkari nasab Ahmad bin Isa al-Muhajir, bahwa Ahmad bin Isa tidak sambung kepada Rasulullah. Nggak ada orang yang nasabnya sambung kepada Rasulullah, kata orang Khawarij. Jadi ini yang menentang ini ya, kalau kita teliti agak bau-bau Khawarij yang berevolusi menjadi Wahabi, yang menjadi radikal. Terus kita bahas sekarang, ya. Kalau penelitian itu dipakai untuk mengingkari bahwa Bani Alawi bukan nasab Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah, menurut saya terlalu kebanteran lah, terlalu kebablasan lah. Karena apa? Dasar ilmiah itu amrun mukhtalafun fihi. Kita tidak senang kalau pengingkaran terhadap nasab itu nanti merembet kepada meragukan kejujuran ulama. Ini yang harus digarisbawahi. Ya. Jadi para ulama dari Bani Alawi itu menjadi panutan ulama NU. Seperti Al-Faqih Al-Muqaddam, dia mengaku bahwa nasab dia sambung kepada Rasulullah. Kemudian dikuatkan oleh ulama besar yang menjadi wali kutub, namanya Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang punya Rotib Al-Haddad. Dia punya guru Umar bin Abdurrahman bin Nagil Al-Attas, punya Rotib Al-Attas. Dua-duanya mengakui bahwa kami adalah keturunan Rasulullah. Nah, pengakuan itu dibenarkan oleh ulama al-faqih al-muhaddis, ahli faqih ahli hadis Ibnu Hajar al-Haytami. Kitab Tuhfah yang menjadi rujukan kaum Syafi'i. Dibenarkan juga oleh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Dibenarkan juga oleh ulama-ulama yang lain. Ya. Jadi ada peran para habaib Bani Alawi kepada ajaran NU. Bahwa di dalam ajaran NU ada 3 iltizam. 3 keharusan. 1, harus mengikuti madhab fikih 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang kedua, wajib mengikuti madhab kalam atau madhab teologi, yaitu madhab Asy'ari dan Maturidi. Yang ketiga, wajib mengikuti madhab tasawuf, yaitu madhab Junaid al-Baghdadi dan madhab al-Ghazali. Nah, keputusan Kiai Hasyim seperti ini dari mana? Dari kaum Bani Alawi, dari Bani Alawi itu. Kemudian madhab 4. Pola pikir NU mazhab itu harus 4 itu mengambil dari seorang Sayyid Alawi bin Ahmad As-Seghaf yang mengarang kitab Al-Fawaidul Makkiyah. Terus mazhab yang tasawuf, mazhab bahwa mazhab tasawuf harus mengikuti siapa? Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali, diambil dari Imam Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, mengambil dari pendapat Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab kecil yang sampai ngaji, Risalatul Mu'awanah. Penelusuran keilmuan ini menguatkan bahwa para ulama ini percaya kepada nasab habaib Bani Alawi. Kalau kita sudah meragukan ulama, runtuhlah keilmuan kita. Jatuhlah sanad ilmu kita, hancurlah agama kita. Itu yang harus dipikir. Gara-gara penelitian seperti itu, nggak bisa. Kalau mereka ini kita ragukan, sama dengan kita meragukan ideologi kita sendiri. Ini bahayanya. Ini namanya fahada khatarun azimun. Ini bahaya besar. Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab Ziyadah Ta'liqat. Jadi NU itu didirikan dulu, dikritik oleh kiai di Pasuruan namanya Abdullah bin Yasin Al-Pasurwani. Kemudian kritik Al-Pasurwani dibalas kritik oleh Kiai Hasyim,
judulnya Ziyadat Ta'liqat, bahwa Anda mengutip syair itu, Anda mencuri dari syair karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ki Hasim cetha nulis ngono kuwi. Berarti Ki Hasim ngakoni kalau Abdullah bin Al-Haddad itu Habib Bani Alawi sambung kepada Rasulullah, karena disebutkan Al-Habib, disebutkan Al-Haddad. Kemudian di dalam Qanun Asasi Ki Hasim mengakui qala As-Sayyid Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Ada As-Sayyid, ada As-Segaf. Berarti ada ulama yang dulu ketua Rabithah Alawiyah namanya Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Diakui oleh Ki Hasim. Di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, Ki Hasim sering mengatakan qala As-Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya'i. Siapa yang dimaksud Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya? Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi yang mengarang kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin. Jadi Ki Hasim itu mengakui. Kalau Ki Hasim mengakui, masa kita enggak? Masa kita ragu-ragu? Jadi wa yahrumu at-tashkiku fil ulama'i. Tidak boleh menciptakan keraguan terhadap ulama. Ya, bahaya ini. Bisa meruntuhkan ideologi, bisa meruntuhkan akidah.